Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين ثم قال وأما المتممات في الآثار والأخبار فالعلم بالرجال وأساميهم وبأسامي الصحابة وصفاتهم والعلم بالعدالة في الرواة والعلم بأحوالهم يتميز الضعيف عن القوي والعلم بأعمالهم يتميز المرسل عن المسند وكذلك ما يتعلق به فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة بل كلها من فروض الكفايات. Baik, kita sudah bincang beberapa bahagian jamaah. Ada usul, ada furu', ada muqaddimat, pengantar, ilmu yang menjadi pengantar. Nah, ini seterusnya adalah mutammimat, pelengkap. Jadi, adapun ilmu pelengkap, ilmu penyempurna, itu terkait dengan asar dan akhbar. Asar artinya apa saja yang bersumber dari sahabat. Akhbar atau hadis apa saja yang bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait jamaah. Sebab sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah kadang disebut akhbar, khabar, kabar, itu masuk usul. Usul, furu', muqaddimat, mutammimat, itu masuk usul. Pokok. Ini terkait akhbar. Apa itu yang terkait dengan akhbar, terkait dengan hadis Rasulullah, terkait dengan asar, asar yang bersumber dari sahabat. Fal ilmu birijali, diantaranya yaitu pengetahuan terkait orang-orang, nama mereka, nama para sahabat, sifat mereka, jamaah. Itu tak mudah. Namanya siapa sekarang? Biografinya bagaimana? Nama si fulan, lahir kapan, di daerah mana, anak siapa, siapa anaknya, siapa gurunya, siapa muridnya, macam mana sifatnya. Wal ilmu bil adalati fi rawati, mengetahui keadilan para periwayat itu. Adil dia tidak. Semudah-mudah kita memahami adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi yang dimaksud adil dalam periwayatan ini bukan itu. Bukan itu saja, itu sudah pasti jamaah. Kan? Nah. Adil dalam kaitan hadis ini, jamaah, akhlak dia bagaimana? Kan? Kemudian mengetahui keadaannya, supaya dapat dibedakan nanti asar atau hadis yang kuat dari hadis yang lemah. Hafalannya kuat enggak? Kemudian catatannya rapi enggak? Waktu ngaji dia macam mana?
Semua jamaah. Itu wajib diketahui oleh para ahli. Kita hanya tahu nama. Misal, nama sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Rasulullah. Anak Khalifah Umar bin Khattab. Tapi tahu kita seluk-beluk Abdullah bin Umar. Nah, yang tahu para ahli. Dia mesti tahu. Hafalannya bagaimana. Kejujurannya bagaimana. Waktu mengaji bagaimana. Seterusnya jamaah. Tak ada yang tertutup. Nah, jadi kalau kita mengaji tentang namanya Rijalul Hadis. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Terkait jugalah nanti asar para sahabat. Uwais Al-Qarani itu siapa? Akhlaknya macam mana? Makannya apa? Pernah tidak dia bertamu ke sana? Kalau bertamu, ngapain dia di sana? Semua lengkap. Jamaah. Mungkin kita yang tak tahu. Tapi kalau yang mengaji spesial ilmu hadis ini, dia pasti tahu. So, itu dipelajari, jamaah. Letih, lelah. Rasa macam tak habis-habis, tak cukup umur kita untuk mempelajarinya. Mungkin kita tak tahu detail tentang istri atau suami kita. Mungkin. Tapi kalau belajar hadis, wajib tahu mendetail tentang seseorang yang ada di dalam sanad itu. Jemaah. Dia pelihara kumis apa jenggot? Kalau dia pelihara jenggot, sejak kapan dia pelihara sampai kapan? Jemaah. Misal kata begitu. Itu semua. Jemaah. Dia kalau berjalan pakai sandal, pakai alas kaki tidak. Pakai tutup kepala tidak. Semua. Tak ada yang tersembunyi. Jemaah. Dan para ulama menyusun tentang biografi itu. Jemaah. Bahkan ada lebih kurang 40 jilid nama perempuan periwayat hadis. 40 jilid. Jemaah. Ada pula nama para lelaki periwayat hadis. Membaca, jangan membacanya, membawanya aja capek. Berapa puluh kilo. Membawanya saja. Belum lagi membelinya. Belum lagi membacanya. Jamaah. Ada namanya kitab Tahzibul Kamal. Itu nama semua periwayat. Tahzibul Kamal diringkas menjadi Tahzibut Tahzib. Tahzibut Tahzib diringkas lagi menjadi Taqribut Tahzib. Jamaah. Itu nama semua, nama situ. Sekaligus riwayat orang itu. Jamaah. Jadi, walaupun itu mutammimat, pelengkap, tetapi memang perlulah dipelajari dengan serius. Wal ilmu bi'a'marihim. Jadi kalau kita mengetahui keadaan para periwayat itu, sehingga tahulah hadis itu atau asar itu kuat atau lemah. Mengetahui umur mereka, supaya dapat dibedakan hadis itu terputus atau bersambung. Mursal atau musnad. Saya dapat cerita ini dari si Fulan. Betul enggak dia jumpa sama si Fulan? Kalau betul, okey betul. Dia pernah jumpa si Fulan. Betul enggak dia pernah dapat kabar itu dari si Fulan? Kalau betul dia dapat kabar itu dari si Fulan, kabar itu yang dia dapat sepenuhnya atau sebahagiannya? Sampai begitu diteliti kalau belajar ilmu hadis, ilmu asar, jamaah. Untuk itu kita tengoklah, dia lahir tahun sekian. Lahir tahun sekian. Sedangkan si Fulan yang katanya berjumpa itu tahun sekian sudah meninggal. Ini macam mana kok bisa dia jumpa? Tapi rasa-rasanya tak mungkin dia menipu. Karena orangnya ini memang dikenal tak pernah menipu. Dari siapa kita tahu dia tak pernah menipu? Itu mau dicari pula lagi.
Jemaah. Si Fulan yang bilang. Berapa orang yang bilang? Banyak. Orang mana yang bilang? Orang sana. Orang sana memang dikenal penipu tidak? Sebab kalau orang sana dikenal penipu, bisa aja dia nipu tentang si Fulan yang katanya jumpa dengan si Fulan. Begitu cara ahli hadis meneliti itu, jemaah. Coba deh. Tidak mudah. Saya mau menjelaskan sama kita. Tetap saya ingatkan, hargai kelebihan orang. Tetapi jangan melampau. Menjadi ulama itu tak mudah, jemaah. Tak mudah. Okey, berarti dia tak jumpa sama si Fulan. Dan orang yang bilang dia dapat kabar dari si Fulan ini semua orang jujur. Tak ada yang nipu bahawa dia dapat kabarnya dari si Fulan. Sekarang apa maksud dia dapat kabar ini dari si Fulan? Ini maksudnya apa? Karena kalau tengok angka-angka tahun, dia dah meninggal, dia sudah lahir, si Fulan dah meninggal. Rasa tak mungkin dapat kabar orang hidup dari orang mati. Kalau cara kita mungkin aja itu, mungkin aja. Kalau Allah mau. Tak bisa. Ilmu dalam Islam pun tidak begitu. Tak mungkin orang ini jumpa. Tapi semua yang mengatakan dia dapat kabar dari si Fulan ini, orang-orang jujur semua. Dan dia pun orang jujur. Terus apa maksudnya nih? Itu pula lah lagi mau diceritakan dalam hadis. Tak siap-siap, jemaah. Tak ada siapnya. Ini penting. Sehingga kita tahu. Okey, betulnya dia tak pernah jumpa sama si Fulan. Maka hadisnya disebut mursal. Kan mestinya Rasulullah sahabat tabi'in. Tahu-tahu tabi'in bilang, Rasulullah bilang begini. Padahal dia tabi'in. Tabi'in tidak pernah jumpa dengan Rasulullah. Kalau di kita suka sebut tabi'in. Kalau di kalangan mengaji sebutnya tabi'un. Jemaah, tabi'un. Itu perkara penyebutan saja, tak begitu prinsip. Jemaah, tabi'un. Itu tabi'in. Jemaah. Dia tak pernah jumpa dengan Rasulullah. Mengapa langsung dia katakan Rasulullah bersabda? Semua para ahli sepakat dia tak jumpa dengan Rasulullah. Tetapi dia orang jujur. Rasulullah janganlah ditanya lagi. Semua orang bilang dia orang jujur. Semua penelitian ahli hadis kata dia orang jujur, orang yang hafalannya kuat, seterusnya. Tak ada cacat menurut ilmu hadis. Nanti namanya ilmu rijal. Jamaah, ilmu rijal. Ilmu tentang orang-orang. Tapi dia bilang ini Rasulullah. Maka ini nanti namanya disebut hadis mursal. Terputus, jamaah. Enggak, bersambung sampai Rasulullah. Itu namanya disebut musnad. Jamaah. Untuk mencarinya itu. Ya. Wa kadzalika ma yata'allaqu bih. Begitulah yang terkait dengan itu semua. Jamaah. Bayangkanlah sekarang betapa capek, sulit, berat, seriusnya kerja para ulama. Terbayang sama kita betapa rumit kerja para ulama itu. Sedangkan orang dekat awak pun belum tentu awak tahu siapa namanya. Siapa nama meninggal? Kami itulah tak tahu. Cuma kami sini manggilnya Angah-Angah aja. Sampai sekarang tak tahu awak entah siapa nama dia. Angah tu. Apa kerja dia? Itu tukang pilis-pilis tu. Kami tahu itu aja lah. Yang lain tak tahu kami. Tak dari mana pun asal dia. Itulah. Mana bisa hadis gitu. Yang bilang begini ini orangnya soleh, baik, enggak pernah nipu. Jadi siapa nama Angah itu sekarang?
Coba jemaah. Itu yang dekat awak. Ini yang dari Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun ilmu itu disebut penyempurna, pelengkap, tapi tidak semudah seperti yang kita fahamkan. Hati-hati. Saya tetap mengatakan hati-hati. Kita tetap hargai orang, tetapi jangan melampau dari yang semestinya. Inilah yang sulit zaman kita sekarang ini, jemaah. Kita ni kalau nengok orang dah rajin solat, ramah, sudah soleh kita bilang. Soleh kita bilang. Dia pun kalau cerita-cerita, suka cerita agama, udah pula bilang dia syekh, ustaz. Aduh, Masya Allah. Padahal dia tak ada ilmu dia. Cuma dia baik. Itu tidak ditolak. Baik, jujur, dermawan. Tapi terkait dengan ini, dia tak ada aja mah. Kita sangka hebat aja, dilah kacau balau. Ini kacau balau. Jadi, terbayanglah sama kita dari pengantar yang disampaikan Imam Ghazali ini, memang luar biasa ilmu itu. Dan kita belum apa-apa dalam kaitan dengan keseriusan para ulama. Sampai-sampai ada ulama ni tak menikah dia. Sampai tak menikah. Bukan tak mau menikah. Tak sempat saking ke ilmu tadi. Sampai ke ilmu tu saja. Sampai disusun pula kitab khusus. Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama-ulama jomblo. Ada kitabnya. Itu aja kerja orang tu. Tak ada lain. Ini harap difahamkan. Fahadihiyal ulum syar'iyah. Yang sudah kita jelaskan dalam beberapa kali pertemuan. Inilah ilmu agama. Wa kulluha mahmudah. Semua ilmu agama itu terpuji. Bal kulluha min furudil kifayati. Bahkan ini termasuk fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Berapa jam kita ngaji dalam sehari? Ya, hitung masing-masing. Berapa jam kita ngaji sehari? Ulama ngaji sehari lebih dari 24 jam. Awak jemaah ngaji sekejap dah nengok jam, lama kali pun pulangnya. Dah siang hari ni. Bukan ku bilang salah. Tidak. Tidak salah sama. Memang begitu, masing-masing kita ada kegiatan. Bukan itu maksud saya. Bila kail panjang sejengkal, janganlah dalam laut nak diduga. Artinya masing-masing kita mengukur diri kita. Masing-masing mengukur jamaah. Imam Syafi'i itu di kamar dia tak ada apa-apa. Buku semua. Jamaah. Imam Syafi'i buku semua. Ada ulama sampai lupa makan. Karena asik dalam ilmu. Jamaah asik dalam ilmu. Kalau kita lihat perjalanan para ulama dalam ilmu tadi, jadi kita ragu siapa kita ni sebetulnya berbanding mereka. Jamaah. Kalau kita baca jamaah, kalau kita baca sejarah para ulama itu, ragu kita ni sebetulnya siapa ini berbanding mereka. Jamaah. Tapi itu tadilah, mungkin karena kita pun tak belajar biografi mereka, kesir mereka, sehingga awak yang mengerti tentang wuduk saja, udah awak anggap ni alim besar. Itu yang kadang kita gusar melihat kenyataannya. Yang sudah pandai berceramah, dianggap alim besar. Kita menganggapnya alim besar, dia pun menganggap dirinya alim besar. Okey, kenyataan begitu. Tapi ini kacau dalam ilmu. Karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, kacaulah ilmu itu. Ini harap difahamkan. Tapi pula macam yang lalu saya sampaikan, kalau kita dihargai orang, ya hargailah, jangan ditolak. Tetapi sadari diri kita. Sadari kita, jangan lebih. Ini harap difahamkan. Fa'in qulta falima al-haqta al-fiqha bi'ilmi dunia wal-haqta al-fuqaha bi'ulama dunia. Yang sudah kita kaji bahawa fikih itu ilmu dunia.
Ahli fikih disebut ulama dunia. Jadi Imam Ghazali membagi ulama itu ulama baik, ulama buruk. Ulama baik, ulama akhirat, ulama buruk, ulama su. Tak, Imam Ghazali tak sebut ulama dunia. Tak sebut. Cuma dimasyarakat saja. Jangan jadi ulama dunia. Keliru. Justru ahli fikih itu dimasukkan Imam Ghazali dalam ulama dunia. Jadi ulama dunia bukan sesuatu yang negatif. Yang negatif itu ulama su. Setidaknya saya sudah bagi tahu kita. Karena fikih ini mengurus dunia. Maka ulama yang ahli dalam mengurus dunia disebut ulama fikih, ya tentu ulama dunia. Jangan terbayang di akhirat mau puasa, zakat, haji, sedekah. Nggak ada. Di akhirat tak ada jamaah. Ya. Di akhirat mana ada amal ibadah lagi. Maka ini hati-hati ya. Sehingga orang bertanya. Jadi Imam Ghazali tuliskan. Fa'in kulta, jika engkau bertanya kepadaku. Kira-kira begitulah Imam Ghazali disebut. Falima lahak talfiq habilam dunia. Wahai Tuan Al-Ghazali, mengapa engkau mengelompokkan, memasukkan, kalau bahasa orang sekarang, mengklasifikasikan ilmu fikih itu dengan ilmu dunia? Mengapa engkau mengelompokkan, memasukkan, mengklasifikasikan ahli fikih itu dengan ulama dunia? Sebenarnya kita sudah tahu kita. Saya sudah bagi tahu jemaah. Saya sudah bagi tahu sebab ilmu fikih itu mengurus dunia. Maka ulama fikih ya ulama dunia. Jadi kalau kita belajar fikih ini belajar dunia. Tahu-tahu ada kajinya. Tinggalkan dunia. Udahlah masa ngaji fikih. Ya mah, nanti di akhirat kita berwudu. Di akhirat kita bertayamum seterusnya. Cuma mungkin maksudnya tinggalkan dunia itu dalam pengertian lain pula. Sebab dunia sementara, akhirat selamanya. Takkan gara yang selamanya kita rebut yang sementara. Mungkin begitu pula maknanya. Tapi kalaupun betul begitu maknanya, jelaskanlah supaya jangan kacau dalam fikiran jamaah. Fa'lam, kata Imam Ghazali, yakinlah anallah azza wa jalla akhraja Adam alaihi salam min turab, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, menghasilkan, memproduksi, katalah kalau bahasa kita mudahnya, menciptakan Adam daripada tanah. Jemaah. Wa akhraja dzurriyyatan min sulalatin min tin wa min ma'in dafiq, dan Allah taala menciptakan, mengeluarkan, menghasilkan, memproduksi keturunan Adam itu, Nabi Allah Adam itu dari saripati tanah dan air yang terpancar. Mengeluarkan mereka dari tulang sulbi masuk ke dalam rahim para perempuan. Dari situ ke dunia, kemudian ke kubur, kemudian ke padang mahsyar, tempat kita nanti melihat semua, dibentangkan semua oleh Allah Ta'ala, sampailah ke surga atau ke neraka. Inilah pangkal, inilah ujung, inilah stasiun. Ya, maaf. Dari alam roh, masuklah Allah ciptakan ke alam dunia. Kalau cara kita sekarang dari alam roh ke dalam rahim, rahim ke dunia, dunia ke kubur, kubur ke akhirat. Inilah dia semua. Inilah mabda, tempat mula. Beginilah yang kuceritakan royah, ujungnya. Beginilah manazil, tempat halte-haltenya. Wa khalaqa dunya zadan lil ma'ad. Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai bekal kembali. Perhatikan jamaah, jangan buang dunia ini. Dunia ini bekal. Ambil dia untuk bekal akhirat. Dia tanawal min yasluhu litazawudi, supaya manusia mengambil daripada dunia itu apa saja yang baik bagi dia sebagai bekal. Apa saja yang pantas bagi dia sebagai bekal. Yang pantas ya, ma yasluhu. Yasluhu, kalau terjemah bahasa kita, solih. Jadi, apa saja yang solih untuk dia bekal akhirat, ambil. Ambil. Falau tanawaluha bil adli, in qata'atil khusumat wa ta'adal fuqaha. Andailah mereka mengambil dunia ini sebagai bekal akhirat secara adil, maka tidak ada konflik, permusuhan. In qata'at.
Enggak ada. Hadis jemaah. Wa ta'atul fuqaha. Para ahli fikih pun tak bekerja lagi. Itu kan harapan kita. Baru ada kapan kayak gitu? Kapan baru ada sikit pun tak ada permusuhan? Sehingga ahli fikih pun tak kerja lagi. Kapan tuh baru ada? Surga. So akhirat ada dua. Ada neraka, ada surga. Surga. Surga nggak ada. Awak nanti kalau udah di akhirat, serius awak ngaji nanti. Nggak ada. Ngaji apa di akhirat? Nggak ada. Jemaah, jangan berhayal. Sini. Semuanya di sini. Nah, jadi jangan berkhayal di akhirat nanti awak mau jumpa. Dulu kami di Medan ya ada ulama alim kali, nanti di akhirat mau jumpa, mau nanya-nanya hukum sama dia nanti ya. Dia pun heran, apa pula kau ngaji lagi sama aku sekarang? Dah cukuplah di dunia dulu ngaji, sekarang tak ada lagi. Sekarang ya mah, sekarang ini habiskan semua, gunakan semua untuk tanawal. Ya, tanawulan, untuk mengambil bekal. Jadi kalau kita mengambil bekal dunia ni untuk akhirat secara adil. Adil, letakkan sesuatu pada tempatnya. Sesuaikan jemaah. Sesuaikan. Sekarang ni hampir rata tak adil. Penjual tak adil, pembeli tak adil, pekerja tak adil, tuan tak adil. Hampir rata tak adil. Jemaah. Mudah-mudahan nanti ada cerita tentang adil. Jemaah. Biar kita tahu. Ya, orang tua tak adil sama anak, istri, anak sama orang tua tak adil. Jemaah. Kan? Kalau diambil dengan adil, kalau dipenuhi dengan inqata'atil khusumat, konflik, permusuhan, perkelahian, tak ada. Wa ta'atwalal fuqaha, arti akhirnya ahli fikih pun tak bekerjalah dia, jemaah. Di terjemahan mungkin sebut menganggur. Walakinnahum tanawaluha bisyahawat, tapi pada faktanya manusia mengambil bekal hidup dunia ini, kalau memang ini bisyahawat, dengan kemauannya sendiri. Di terjemahan apa dibuat? Syahwat. Artinya jemaah, gini, kalau diambil keperluan dunia untuk keperluan akhirat dengan kesadaran penuh, itu biasanya adil. Pastilah adil. Karena tak mungkin dia mau selamat akhirat tak adil. Tapi maksud Imam Ghazali di sini, pada kenyataannya orang hidup dalam dunia ini bisyahawat, dibimbing dengan kemauan. Syahwat tu kemauan. Tak boleh ngikutin syahwat. Jadi yang makan tu apa? Yang makan tu tangan, mulut, perut atau syahwat? Ya, yang nikah kawin tu syahwat bukan? Syahwat. Jadi syahwat tak ada masalah. Yang jadi masalah kita ikutkan syahwat atau syahwat kita ikutkan ke agama. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah agama ikut ke syahwat atau syahwat ikut ke agama. Itu yang jadi masalah. Kita kena nikah kawin ikut 6 rukun, kita ikutkan syahwat ke agama. Kena urusan makan kita mau halal, thayyib dan seterusnya, kita ikutkan syahwat ke agama. Jangan agama ikutkan ke syahwat. Jemaah, ya. Walakinnahum tanawwalu syahwat. Tapi pada kenyataannya manusia memenuhi keperluan dia, memperturutkan syahwat. Fatawalad mihal khusumatu. Maka otomatis terjadi permusuhan, konflik, dan seterusnya. Jemaah. Kalau kita sebut dendam kusumat. Kusumat itu bahasa Arab. Khusumatun. Khosot waw mim tabulat. Khusumatun. Khusumat, kesumat. Dendam kesumat. Jemaah. Karena ikutkan syahwat yang terjadi kacau. Yang terjadi konflik. Yang terjadi ketidakjujuran. Yang terjadi permusuhan. Jemaah, hampir rata. Hampir rata. Kalau kita sorot dengan agama, sekarang ni kacau.
Yang karyawan begitu, yang bosnya begitu, yang jualan begitu, jamaah hampir kacau. Tidak ikutkan agama. Yang jualan tak jujur, tak bagus, bilang bagus. Jamaah. Barang yang dah beli tak bisa kembali. Ambil ke rumah awak, tengok tak bagus, mana lagi? Menipu terus. Coba. Nipu. Ini hati-hati jamaah. Kan? Famasatil hajatu, karena kita ikutkan syahwat, dan memang pada faktanya begitu, terjadi kesumat, terjadi konflik, terjadi permusuhan. Famasatil hajat ila sultanin yasusuhum. Maka perlu kepada penguasa yang mengatur mereka. Yasusu, sasa, yasusu artinya siasat, mengatur. Cuma kalau disebut siasat jadi buruk sebahagian masyarakat. Siasat nih. Padahal sasa, yasusu, siasat itu satu akar kata dengan sais. Pernah dengar kata sais? Apa? Pilot. Sadu. Pak, pilot untuk pesawat. Supaya cepat paham aja dah. Pilot sadu. Itu namanya Pak sais. Sais, sasaya susu, siasat artinya seni menguasai. Tapi diartikan, ya seni mengendalikan. Seni mengendalikan. Jadi siasat diartikan politik. Maka politik sesungguhnya seni mengendalikan jamaah. Jadi karena mungkin berkelahi, maka kita perlu penguasa. Jadi kekuasaan itu sesungguhnya juga adalah seni. Jadi tidak tampil dalam pikiran kita. Seorang penguasa itu sangar. Meskipun pada kenyataannya tidak satu dua penguasa itu yang sangar kejam. Membunuhi sana-sini. Padahal sebetulnya berkuasa adalah seni. Rasulullah penguasa. Para sahabat penguasa. Jamaah, maka diperlukan pada sultan. Seorang penguasa yang mampu bersiasat. Jamaah. Pada saat itu pula wahtaja sultanu ila qanunin yasusuhum bih. Penguasa perlu pula pada konun. Konun jadi kanun, kanon. Bahasa Indonesia. Diartikan undang, aturan. Supaya mudah aturan. Jadi penguasa yang berseni dalam pengendalian itu memerlukan aturan yang mengendalikan penguasa. Fal faqih wal alimu bi kauni siyasati wa tariq at-tasawuti bainal khalqi idza tanaza'u bi hamli syahawat. Sedangkan ahli fikih yang disebut faqih, itulah orang yang ahli di dalam undang-undang kekuasaan. Kanun siasat. Diterjemahkan apa situ? Politik. Jadi ulama ahli fikih itulah yang ahli di dalam kanun. Kanon. Undang-undang. Aturan siasat politik. Supaya tidak terjadi khusumat, diperlukan penguasa. Mereka lah yang mengenalikan kita, mengatur kita. Penguasa ini perlu pula undang-undang. Undang-undang yang ahlinya adalah ahli fikih, yaitu para ulama. Jadi tiba-tiba kok ada pikiran kita ulama tak boleh berpolitik. Itu macam mana jalan ceritanya? Tapi macam mana pula ke ulama jadi penguasa? Itu macam mana pula jalan ceritanya? Kita perlu diatur, untuk mengatur perlu ada penguasa, penguasa perlu ada undang-undang, untuk undang-undang ada ahli fikih.
Lah ahli fikih, macam mana nggak ngerti politik? Tapi ahli fikih kok jadi penguasa? Kalau begitu siapa yang mengajari hukum kepada ahli fikih? Kan bersinabut dah. Jadi kalau ada yang mengatakan ahli fikih, ulama tak ngerti politik, bukan ulama itu. Bukan ulama. Ulama mengerti politik. Bahkan ulama menyusun kitab-kitab politik. Yang tua itu diantaranya kitab itu adalah Al-Ahkamus Sultaniyah. Hukum-hukum terkait kekuasaan. Yang menulis ulama Imam Mawardi. Jadi kalau ada mengatakan ulama tak boleh berpolitik, ya salah. Dan lebih parah kalau ada pula yang memahami ulama tak ngerti politik. Itu lebih parah lagi. Tapi kok ada ulama jadi penguasa? Ini namanya salah tempat. Kalau awak main bulu tangkis dulu, salkam. Salkam. Salah kamar. Biar dia sebagai penguasa. Ini adalah ulama. Maka ulama itu dalam berpolitik dia berfungsi sebagai tukang jewer. Lah, kalau ulama dah jadi penguasa, siapa yang berani jewer? Jamaah, siapa yang berani? Rasulullah tak begitu. Jangan lupa, Rasulullah itu sekurangnya kita faham pada diri beliau dua fungsi. Satu penguasa, satu nabi. Begitu beliau meninggal, agak susah juga lah jadinya. Beliau penguasa, beliau ulama, beliau nabi. Begitu beliau meninggal, tinggal dua pada diri para sahabat. Ulama dan penguasa. Bisa. Belakangan-belakangan, mulailah dia yang tinggal hanya kuasa. Tak bisa lagi pada diri satu orang dia penguasa, dia ulama. Kalau mula-mula memanglah begitu pada diri Rasulullah sekurang ada tiga. Nabi, ulama, penguasa. Rasulullah meninggal sudah hilang satu. Tinggal ulama dan penguasa pada diri seseorang. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka penguasa, mereka ulama. Itu kaliber-kaliber. Jamaah. Tapi makin ke belakang tak bisa dua fungsi itu berada pada diri satu orang. Sehingga ada yang berfungsi sebagai ulama, ada yang berfungsi sebagai penguasa. Sampai ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Idza tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasuli wa ulil amri minkum." Siapa ulil amri dimaksud ini? Ahli tafsir mengatakan ulil amri itu ulama. Ahli tafsir mengatakan ulil amri itu penguasa. Yang menguasai urusan kalian. Karena tak bisa lagi pada faktanya sulit dua fungsi itu berada pada satu orang. Jadi kita ini realistis. Sehingga ayat itu kalau pada diri Rasul, ya Rasul sendiri. Rasul Nabi, Rasul penguasa, Rasul ulama. Begitu Rasul meninggal, tak mungkin 4 Khulafaur Rasyidin itu Nabi. Tidak mungkin. Sudah hilang satu. Makin ke belakang, sulit dia ulama, dia penguasa. Realitasnya begitu. Jamaah. Maka jadilah dalam perjalanan hidup manusia ahli fikih yang mengerti aturan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur kita. Maka ulama tak mungkin tak mengerti politik. Tapi ulama tidak jadi penguasa. Sulit. So nanti ada orang bilang, itu contoh Abu Bakar Umar. Kita apa sekali Abu Bakar? Sekarang nih. Apa sekali Umar, sekali Ali, sekali Utsman, sekali Ali. Rasa tak mungkin. Jamaah. Rasalah. Tapi kalau ada yang bilang, bisa. Nah, udah. Awak serahkan aja lah.
Tak mau kita tekak-tekak jemaah, serahkan sajalah. Ini ya. Nah, dan para ahli fikih itu mereka lah yang alim, yang mengetahui kanun siasat, aturan politik, dan thariqut tawassuti, jalan yang menjadi perantara bainal khalqi, antara makhluk. Idza tanaza'u bihum syahwat, apabila manusia ini berkelahi, berselisih sebab mengikuti kemauan syahwat dia, maka ulama yang mengadilinya. Gini, ini tak betul, ini begini, ini begini. Fakana al-faqihu muallim as-sultan. Maka ahli fikih. Sekarang saya sebut sajalah faqih supaya akrab kita. Tak lagi saya sebut ahli fikih, ahli fikih, ahli fikih. Faqih. Faqaf ya habulat. Faqih. Faqih itu adalah ahli fikih. Kalau kita di Sumatera Timur ini macam-macam sebutan. Dulu ada sebutan tuan guru. Faqih pun ada. Di sebahagian daerah di Sumatera Timur ni faqih, disebut faqih. Ada disebut lebay. Tahu lebay? Lebay. Masing-masing daerah lidah lah. Ada kadang sebut lobe. Jam itu je. Itu maksud sama itu. Jamaah. Macam-macam sebutan. Jamaah ya. Itu tak jadi soal. Maka faqih adalah guru sultan. Diterjemahan? Guru aja. Guru sultan dan penunjuk sultan kepada jalan mengendalikan dan mengatur manusia. Jadi penguasa ini dia mesti berguru. Yang jadi masalah penguasanya tak berguru, gurunya rasa sedap. Satu masalah, penguasa tak ada guru dia. Ini masalah. Masalah yang lebih ngeri lagi, gurunya pula menikmati kekuasaan itu. Ada gurunya. Si guru pula enak dalam kekuasaan. Kesudahan hukum pun tawar-menawar. Jamaah tawar-menawar. Jadi, faqih adalah muallim sultan. Faqih adalah guru penguasa. Mursyidahu, penunjuk ke penguasa kepada cara, metode untuk mengendalikan dan mengatur makhluk, liyantazima bistiqamatihim umuruhum fid dunya, supaya teratur urusan hidup di dunia sebab istiqomahnya mereka. Jamaah. Sebab istiqomah. Kalau kita taat aturan, saya rasa mungkin saya salah, saya tak tahu. Biasa kalau aturan dibuat untuk baik, untuk buruk. Untuk baik. Biasa itu jamaah. Biasanya aturan dibuat untuk baik. Bahkan maaf, di kalangan kelompok buruk pun dibuat aturan supaya orang itu baik dalam buruknya. Misal, ini kelompok jahat. Supaya kelompok jahat ni solid. Kan ada aturan. Jadi aturan itu untuk baik. Bahkan dalam kelompok jahat pun ada aturan. Pelan-pelan saya ajak kita ni. Pelan-pelan supaya luas dalam kita berfaham. Kalau aturan untuk dibuat baik, jamaah, sunnah manusia begitu. Walau apapun agamanya, biasanya aturan untuk buat baik. Walau apapun agamanya, jamaah, aturan untuk buat baik. Tidak apalagi dalam bentuk negara. Tak mungkin mereka ingin negaranya rusak. Begitu berdiri negara Singapura, ada 3 peraturan yang langsung ditetapkan Lee Kuan Yew. Rupanya nenek moyang Lee Kuan Yew ni lahir Surabaya. Ya, 3 aturan, nggak bisa tawar-menawar. 1, seluruh warga Singapura wajib berbahasa Inggris. 2, seluruh orang pintar di dunia akan kita undang mengatur negara kita. 3, zero
tolerance terhadap korupsi. Tidak ada kompromi sama sekali terhadap korupsi. Tengok sekarang jamaah. Paspor terkuat di dunia adalah paspor Singapura. Peraturan. Walau non-Muslim. Karena sunnah manusia tak mau rusak. Itu sunnah manusia. Mereka buat aturan. Liyantadhima bistiqamatihim umuruhum fid dunya, supaya teratur urusan manusia di dunia bistiqamatihim. Sebab istiqomah ni apa bahasa kita ni? Yang mudah kita faham. Kalau bahasa orang sekarang konsisten. Teguh. Teguh. Sebab teguh terhadap aturan itu. Teratur semua jamaah. Kita kapan berhenti pas lampu merah? Kan? Pertanyaan Bapak bingung. Lama lampu merah berhenti. Oh tidak, aku nanya kapan pas lampu merah itu kita berhenti. Coba. Macam tak ada harga diri lampu tu lagi kita buat. Jadi kalau boleh dia bercakap, apalah kalian tak menghargai aku. Dah aku berpanas, berhujan. Aku macam tak kelentir lagi aku. Aku merah, aku hijau, aku kuning. Macam tak ada harga diri aku kalian buat. Tapi di negara yang teratur, tengah malam buta, sendiri pun dia, bila merah, berhenti. Ya apa masalahnya? Apa kan awak sendiri? Ngapa? Kan nggak ada melanggar. Lewat aja. Itu kita. Aturan dibuat. Kalau semuanya istiqomah, teguh dalam aturan, itu supaya hidup kita teratur. Hidup kita teratur. Itu enak hidup teratur itu. Jemaah. Nggak usah teratur lah. Suka-suka kami. Mana bisa begitu? Jemaah. Itu maka hutan kalau diserahkan sama binatang, lestari hutan. Hutan serahkan sama binatang, lestari. Tapi serahkan sama manusia, banjir. Lah hutan itu pohonnya akar serabut apa akar tunggang? Mestinya. Saya cerita akar-akar lah, Pak. Pening bala udah. Akar apa? Akar tunggang. Dia kuat menahan, air pun masuk. Ditebang, ganti sawit. Sawit akar, mana nahan air? Jadi banjir. Kita bilang bencana alam. Bencana alam apa bencana manusia? Jamaah. Pikir. Bencana alam, bencana manusia. Lah, sudah bencana manusia, sebut pula azab Allah. Coba dulu. Pikiran kita rusak. Bagaimana kau sebut ni azab Allah, siksaan Allah? Kau nyiksa dirimu sendiri. Sejak kapan sungai tempat buang sampah? Itu sejak kapan? Ada pernah kita tahu ikan buang sampah di sungai? Coba aja. Alam ni kalau diserahkan sama hewan, hutan lah hutan, pergi hutan, kalau nggak ada manusia situ, bagus nggak hutannya? Bagus. Begitu dimasuki manusia. Kasihan awak kemarin. Sampai orang hutan pun kelaparan. Sampai keluar dia minta makan. Jamaah, orang hutan tadi. Sampai dia protes kepada beko. Di beko tuh naik deh, supaya nggak bisa kerja. Orang hutan tadi, Kalimantan, jamaah. Jadi sawit semua. Tapi kalau teratur, adil, sebab pada diri khalifah itu ada kuasa, ada ulama, maka andai kata ada unta tersesat di kekuasaanku, itu pun akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Kira-kira begitu kalimat, tidak mirip seperti itu. Siapa yang bilang begitu? Khalifah Umar bin Khattab. Unta aja dia takut sesat di wilayah kekuasaannya. Unta saja. Maka teratur, damai.
hidup, dijamin keadilan kalau penguasa adil seperti ini, jamaah. Tapi kena penguasanya begini, ulamanya begitu, yang dia bukan ulama, awak sangka ulama, kacau hidup ni sudah. Baik, ya. Jadi jamaah yang dikasihi Allah Ta'ala, ini wali umri akan datang. Wali umri innahu muta'alliqun aidan biddin. Walakin la binafsi bal biwasatid dunya. Meskipun begitu, urusan kekuasaan itu terkait juga dengan agama walaupun tidak langsung. So, dari mana ulama membuat aturan-aturan fikih itu kalau tidak bersumber dari agama? Inilah sambungan kita akan datang. Fahamkanlah baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.